Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kalau kakak tanya apa kabar hari ini, dijawabnya bersama Yesus. Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak tanya sekali lagi ya, apa kabar hari ini? Bersama Yesus. Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, saat ini kakak akan menceritakan sebuah firman Tuhan. Tapi sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, siapa yang sudah tahu kakak akan cerita tentang siapa? Ayo, belum ada yang tahu ya? Oke, kakak akan kasih tahu. Jadi itu saat ini kakak akan bercerita tentang sepasang suami istri. Ayo, siapa yang sudah tahu siapa? Belum ada yang tahu? Iya ya, Miss belum kasih tahu. Oke, kakak akan kasih tahu. Mereka ialah Ananias dan Safira. Mereka ialah sepasang suami istri. Oke, sebelum kakak lanjutkan bercerita, kita buka dulu di mana cerita ini tertulis di dalam Alkitab. Ayo kita buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ayo, siapa yang tahu Kisah Rasul tertulis di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, benar, di dalam Perjanjian Baru. Oke, saat ini kakak akan bacakan untuk kita semua. Dengarkan baik-baik ya, supaya nanti kita bisa mengerti. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan seharga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Nah adik-adik, siapa yang bisa menjelaskan siapa itu Safira dan Ananias?
Ya, seperti yang kakak kasih tahu tadi, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri. Jadi pada saat itu mereka hidup pada jemaat mula-mula. Jadi dulu mereka itu hidup selalu berbagi, tidak egois, tidak suka menang sendiri, tidak suka berbohong, dan selalu bersifat jujur adik-adik. Tetapi suatu ketika sepasang suami istri ini, Bapak Ananias dan Ibu Safira, menjual tanahnya. Jadi orang itu dulu kalau menjual tanah diberikan hasilnya kepada semua orang. Lalu setelah mereka menjualnya, hasilnya itu mereka berikan kepada semua orang. Tetapi adik-adik, ketika Rasul Petrus bertanya kepada mereka, mereka mengatakan bahwa mereka memberi semua hasil penjual tanahnya itu kepada jemaat saat itu. Tetapi sebenarnya tidak adik-adik. Mereka sebenarnya tidak memberi semuanya. Tetapi supaya mereka dipuji semua orang, mereka bilang bahwasanya mereka memberi. Nah, sifat ini, sifat yang tidak jujur ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga adik-adik tahu apa yang terjadi? Pada saat itu mereka kehilangan nyawanya. Bapak Ananias dan Ibu Safira kehilangan nyawanya di depan Rasul Petrus. Karena apa? Karena mereka tidak bersifat jujur. Nah, adik-adik, dari kisah Bapak Ananias dan Ibu Safira ini kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul. Kita belajar supaya menjadi seorang anak yang jujur. Supaya kita tidak membuat hati Roh Kudus jadi sedih. Sehingga tidak seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira. Jadi adik-adik, yang pertama kita harus bersifat jujur. Nah, seterusnya ayo apa lagi? Kita belajar tentang apa dari kisah Bapak Ananias dan Ibu Safira ini? Iya, kita belajar supaya kita saling memberi, saling mengasihi. Nah, contohnya adik-adik, misalnya kita pergi ke gereja. Nah, sebelum kita pergi ke gereja, pasti orang tua kita telah memberikan uang persembahan. Nah, kakak mau nanya, kalau misalnya orang tua kita kasih 5.000, terus orang tua kita bilang, kasih 5.000-nya ya, tetapi adik-adik hanya memberi 2.000. Nah, ini merupakan sifat yang tidak jujur dan Tuhan tidak menyukai sifat yang seperti ini. Jadi, kita harus menjadi anak-anak yang bersifat jujur, suka berbagi, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, jadi sekarang kakak mau mengajak kita untuk berjanji supaya bersifat jujur dan mau berbagi. Ayo, siapa yang mau berjanji? Oke, semuanya mau berjanji. Dan juga jangan hanya berjanji kepada kakak, tetapi juga harus berjanji kepada Tuhan. Oke adik-adik, mau berjanji? Oke, ayo mari sama-sama kita bilang yes, 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 aku mau berjanji. Oke, 1, 2, 3. Yes, 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 aku mau berjanji. Oke, jadi sekian firman Tuhan adik-adik. Semoga kita dapat melakukannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
ini adalah Ananias dan Safira. Siapa itu Ananias dan Safira? Sebelumnya kakak ingin bertanya, adakah yang namanya Ananias dan Safira? Ada adik-adik? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, mari mendengarkan cerita kakak. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri. Mereka mempunyai kesalahan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Apa sih kesalahan Ananias dan Safira? Setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita dapat mengetahuinya, yaitu mereka berbuat kebohongan atau bersikap tidak jujur kepada Tuhan. Kalau kita berbohong, bukan hanya membohongi manusia saja adik-adik, tetapi membohongi Tuhan. Nah, cerita Ananias dan Safira ini, mereka membohongi tentang hasil penjualan tanah mereka. Ketika seorang Petrus menanyakan kepada Ananias, berapakah hasil penjualan tanah? Ananias menjawab tidak dengan jujur. Dia mengatakan harga tanah yang tidak sebenarnya. Lalu ketika Petrus berkata pada ayat yang keempat, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Setelah Petrus mengatakan ini, apa yang terjadi pada Ananias? Ananias mendapatkan hukumannya dari Tuhan karena sikap pembohongnya atau sikap yang tidak jujur, yaitu bisa kita baca pada ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Rebahlah dan putuslah nyawanya. Nyawanya ini maksudnya adalah nyawa seorang Ananias. Rebah dan putuslah nyawanya. Artinya Ananias meninggal di tempat. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada Ananias karena satu sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yaitu sikap tidak jujur. Begitu juga Petrus menanyakan kepada istri Ananias, yaitu Safira, setelah 3 jam kemudian. Petrus menanyakan kepada Safira. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-8 adik-adik. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Nah, bisa kita lihat bahwa bukan hanya Ananias sendiri yang berbohong, tetapi istrinya juga, yaitu Safira. Lalu apa yang terjadi dengan Safira? Safira juga mendapatkan hukuman yang serupa dengan suaminya si Ananias. Mereka sama-sama meninggal di tempat dan dikuburkan oleh orang-orang yang ada di sana. Begitu juga dengan kita adik-adik. Cerita ini mengajak kita agar kita selalu berbuat jujur. Karena apa, Kak? Karena kejujuran itu adalah sikap yang dicintai oleh Tuhan. Nah, sekarang kakak akan memberikan sebuah kegiatan kepada kita untuk mengajar kita dan mengajak kita memberikan sikap yang jujur di dalam kehidupan kita. Yaitu ini dia, pohon kejujuran. Sudah dilihat adik-adik? Pohon kejujuran. Di sini kakak ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian, apa yang adik-adik lakukan, sikap kejujuran yang tercermin di dalam diri kalian masing-masing. Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan tunjuk tangan. Oke, kamu apa, Dik? Iya, tidak mengkorupsikan uang persembahan. Betul sekali. Jadi tidak mengkorupsikan uang persembahan. Kalau kita mengkorupsikan uang persembahan, atau kata korupsi ini memotong,
Semisal nih bapaknya ngasih 5.000 dari rumah, ini ya uang persembahanmu 5.000, kasih 5.000 ya Inang, kasih 5.000 ya Aman. Tapi yang dikasih di kantong pilihan berapa? 2.000. Sering kan? Sering. Kakak juga sering mendapatkan di gereja kayak gitu loh adik-adik. Lalu itu adalah sikap yang tidak jujur. Tetapi tadi adik-adik yang menjawab tidak mengkorupsikan uang persembahan itu bagus. Itulah salah satu sikap jujur yang harus dipertahankan. Lalu siapa lagi tentang sikap kejujuran? Ada lagi? Oke. Berdoa setiap hari. Jujurlah berkata kepada Tuhan apa yang ingin kita sampaikan kepada Dia. Karena Tuhan adalah pendengar yang baik dan pemberi kehidupan. Lalu banyak lagi sikap kejujuran pasti yang dimiliki oleh adik-adik semua. Karena anak-anak sekolah minggu HKBP pasti anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adakah yang ingin bersikap jujur mengatakan kepada kakak mencuci piring sebelum disuruh mamanya? Ada? Kalau nggak ada, berarti ya jujur di dalam hal-hal yang seperti itu kan, Dek. Jadi mulai sekarang jujurlah dalam setiap hal. Seperti tadi yang tidak mencuci piring sebelum disuruh mamanya. Dirubahlah dari mulai sekarang ya. Bersikap jujurlah dengan kejujuran yang membanggakan, kejujuran yang membawa kita ke dalam kebahagiaan. Jangan tidak mau mencuci piring, oke? Oke. Jadi pelajaran dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ini adalah mengajak kita semua adik-adik sekolah minggu kakak untuk selalu bersikap jujur agar kita tidak mendapatkan ganjaran yang telah diterima oleh Ananias dan Safira. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan pasti mendapatkan ganjaran. Jadi kakak berharap semua kedepannya memiliki sikap yang jujur. Oke, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, pada kali ini kakak akan menyampaikan tokoh Alkitab yang bernama Ananias dan juga Safira. Nah, siapa sih Ananias dan juga Safira ini? Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri. Mereka ini tinggal di Yerusalem dan juga sebagai anggota jemaat mula-mula pada saat itu. Nama Ananias ini yang berarti adalah Allah Ramadhani, dan nama Safira yang berarti wanita yang cantik jelita. Nah, nama mereka ini yang begitu indah dan begitu bermakna tidak sesuai dengan hati dan perlakuan mereka, di mana hati mereka ini dikuasai oleh iblis. Perlakuan dan sikap mereka ini tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, pada suatu hari Ananias dan juga Safira menjual tanahnya untuk kepentingan kelompoknya, yaitu jemaat gereja mula-mula. Nah, setelah menjualnya, mereka dengan sengaja tidak memberikan semua penjualannya sebagai persembahan untuk kepentingan gereja mula-mula itu ya. Tetapi yang menjadi permasalahannya bukan karena mereka tidak memberikan. Yang menjadi masalahnya yaitu mereka mengatakan memberikan semua hasil penjualan tanah tersebut. Nah, tentu saja perbuatan yang mereka lakukan ini yaitu membohongi Tuhan dan juga membohongi kelompok mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi meninggal.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan? Ya, jika adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan, berarti adik-adik sekolah minggu tidak boleh berbohong kepada Tuhan, kepada mama, kepada bapak, kepada abang, adik, opung, tulang, mentulang, mak tua, sama teman-teman semuanya. Kalau adik-adik berbohong, ya tentu Tuhan tidak menyukainya dan nanti Tuhan akan menghukumnya. Nah, sebagai contohnya, kalau adik-adik mempunyai permen dan teman adik-adik tidak mempunyai permen, tentulah adik-adik harus membaginya supaya Tuhan sayang kepada adik-adik dan juga tidak mau menang sendiri. Dan jangan makan sendiri, itu Tuhan tidak suka ya. Nah, dan juga pernah nggak adik-adik ketika mau pergi ke gereja untuk beribadah, orang tua kita memberikan kepada kita persembahan. Contohnya persembahannya 2.000. Tetapi adik-adik sekolah minggu belum sampai ke gereja tapi sudah menjajankannya. Adik-adik menjajankannya entah jadi beli permen, entah beli jadi kue, dan adik-adik mempersembahkannya hanya 1.000. Padahal orang tua adik-adik memberikannya 2.000 untuk persembahannya. Nah, perbuatan seperti itu yang artinya adalah membohongi. Itu membohongi orang tua dan juga membohongi Tuhan. Benar kan adik-adik? Nah, perlakuan seperti itu Tuhan tidak sukai. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus senang melihat orang yang jujur dan juga setia kepada Dia. Tetapi kita kadang masih suka berbohong dan sikap kita itu jadi membuat Tuhan menjadi sedih. Tetapi jika kita berbuat baik, tidak berbohong, suka menolong teman-teman saudara kita, maka Tuhan akan senang dan sayang Tuhan akan bertambah-tambah kepada kita. Dan juga berkat Tuhan akan menjadi melimpah buat kita dan juga buat keluarga kita. Untuk itu, adik-adik sekalian harus dapat berkata jujur kepada sesamanya, kepada orang tua, supaya kita dikasihi sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin firman Tuhan. Shalom.